Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan melihat dan mencoba menguraikan salah satu program manajemen perpustakaan atau Integrated Library System yang dikembangkan atau yang dimiliki oleh Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Namanya adalah InliSlide. Oke, kita langsung saja cek. Oke, kita klik di Google InliSlide. Oke, InliSlide ada tertera seperti ini ya. InliSlide versi 3. Kita cek. Jadi InliSlide ini dikembangkan dan digunakan oleh Perpustakaan Republik Indonesia yang di halaman depannya ya inlislide.perpusnas.go.id. Ya, ini adalah halaman depannya InliSlide. Ya, di sini ada beberapa fitur, diantaranya ada tentang InliSlide, fitur dan modul program, installer, ada platform PHP, patch, aplikasi pendukung, panduan, dukungan teknis, bimbingan teknis, demo program, versi lama. Ya, jadi kita cek di halaman depannya ada tentang InliSlide versi 3. Jadi InliSlide versi 3 merupakan pengembangan lanjutan dari perangkat lunak software aplikasi otomasi perpustakaan InliSlide versi 2.12 yang dibangun dan dikembangkan oleh Perpustakaan Nasional Republik Indonesia sejak tahun 2011. Jadi saya ingat juga waktu tahun 2014 ya, bukan 2015, saya ingat juga waktu itu saya pertama kali mengenal program ini ya, InliSlide, namun ketika itu mungkin belum sebanyak seperti sekarang ini penggunanya. Ya, belum ada data pasti sih sebenarnya berapa banyak yang sudah menggunakan program InliSlide ini sebagai sistem otomasi perpustakaannya. Oke, di sini ada karakteristik dari InliSlide versi 3. Dia mengikuti MARS atau Machine Readable Cataloging, bisa instalasi perangkat lunak cukup dilakukan pada satu komputer ya, seperti program-program open source lainnya ya. Jadi kita bisa juga dapat dioperasikan secara bersamaan dalam satu waktu secara simultan atau multi user ready, dan ini program ini freeware dan open source, artinya bisa dipakai secara gratis. Kita bisa menginstalnya, kita bisa menggunakannya pada perpustakaan yang kita kelola. Ada juga platform ini secara teknis ya. Nah, yang akan kita lihat di sini adalah kita akan mendemo programnya. Ya, di sini ada pilihan demo program. Kita akan mencoba dulu programnya. Kita klik demo program. Di sini ada petunjuk demo program InliSlide versi 3. Jadi kita bisa mencoba ya, secara live program InliSlide ini. Di sini sudah ada 3 pilihan. Demo program InliSlide versi 3 open source, versi 3.net, versi 3.1 open source, dan sudah ada username dan passwordnya masing-masing. Oke, saya coba yang di atas saja ini ya, yang open source. Oke, di sini ada pilihan, klik di sini. Oke, saya coba klik di sini. Sudah ada username, diingat ya, username-nya InliSlide, passwordnya InliSlide sama dengan ya, jadi ada username InliSlide, passwordnya InliSlide sama dengan. Oke, kita coba. Maka akan terbuka satu jendela. Nah, inilah tampilan dari InliSlide versi 3.1 yang open source tadi. Atau yang seperti saya sampaikan tadi, di program ini biasa diistilahkan dengan Integrated Library System, ILS. Ya. Oke, di sini ada beberapa menu, diantaranya misalnya ada back office, read on location, guestbook, member account, digital collection, OPAC. Ya, OPAC inilah yang nanti akan dimanfaatkan atau digunakan oleh user ya, yang untuk melihat koleksi-koleksi perpustakaan yang kita kelola. Coba saya cek open link in new tab.
Nah, ini adalah tampilan opak dari English Slide ya. Ada satu contoh di perpustakaan atau ya. Karena ini kita sementara demonya ini live langsung ya, terhubung ke internet. Jadi ada tampilan seperti ini, ada sampul buku, misalnya ini ada daftar judul-judul buku dan ini adalah katalognya ya. Ada sampul, ada title, author, publisher, penerbit, physical description, ISBN dan seterusnya. Dan di bawah sini ada berapa jumlah eksemplarnya, tapi pada contoh ini tidak tersedia ya. Adakah versi dalam digital kontennya dan juga tadi MARC ya, machine readable catalog. Nah, ini MARC. Kalau kalian dari ilmu perpustakaan ya, dari jurusan atau prodi ilmu perpustakaan mungkin sudah mengenal yang namanya MARC ya. Oke, kita kembali ke dashboardnya tadi. Nah, coba kita ke back office untuk melihat bagaimana sih tampilan di back office atau halaman dashboard dari English Slide ini. Kita klik, terbuka lagi layar. Ini adalah back office ya, dengan nama perpustakaan atau jadi kita bisa live di sini ya. Tadi ada username, di sini dimasukkan username dan di sini passwordnya ya, pas English Slide tadi. Terus di sini English Slide sama dengan, saya coba English Slide sama dengan, lalu kita sign in. Oke, kita sudah sign in. Di sini tertulis kata select the location library. Ada dua ya, select yang bisa kita demokan di sini. Ada MTS Negeri 6 Banyuwangi dan juga saat ini ada perpustakaan sekolah. Saya coba klik yang perpustakaan sekolah saja. Lalu saya sign in. Nah, beginilah tampilan dari dashboard English Slide ya. Ini kita live ya, kita melakukannya, mendemokannya secara live terhubung ke internet ya, karena Perpustakaan Nasional telah menyediakan versi demonya live secara langsung. Ya. Oke, di sini kita lihat ya, mungkin orang-orang lain pun juga sudah mendemokannya aplikasi ini ya, program ini maksud saya. Dan ini di sini kita lihat ada 2360 judul, title, ada yang berisi 19 konten digital. Ya, bisa kita cek detail, ada dari 2360 title ini ada 1607 eksemplar dan ada 417 anggota ya. Dan di sini ada ini tampilan visualnya ya, cukup menarik. Ada visitors data, ada 138%, yang ini 510%. Ya. Terus di bawah ada collection on loan, maksudnya ini koleksi yang sedang dipinjam ya. Sekian, jadi ada tampilan visualnya seperti ini ya. Oke, kita lihat di sebelah kiri. Ya, di sebelah kirinya ini ada dashboard, ada acquisition. Kalau kita klik acquisition, nah ada lagi sub-sub menunya ya, list resource, entry collection, RDA, RDA, list collection, jilid collection dan seterusnya. Ada banyak ya beberapa sub menu dari acquisition ini. Lalu ada katalog, ya, entry katalog dan seterusnya. Ada juga member ya atau anggota, entry member list dan seterusnya. Ada circulation ya, ada banyak circulation. Lalu ada locker, loan return transaction list, survey, guestbook, buku tamu, opak, simple search, browse, oke, opak. Ada digital collection, ada read on location, oke. Ada juga reports atau laporan
Ya, laporan pun juga tersedia dari beberapa sub ya, katalog, collection. Sepertinya sangat komplit ya, sangat lengkap sekali menu-menu apa fitur-fitur yang ada pada InListLite ini. Oke. Ya, di atas sini ada logo ya, ada logo, ada di sini nama perpustakaan dan juga alamatnya. Terus kita ke kanan ada ada tanggal hari ini ya, dan juga ada jamnya karena memang kita live langsung. Di bawah sini adalah profil ya, profil dari versi demo yang kita gunakan. Terus di sini ada apa ini ya? Oke, ternyata bisa juga kita mendownload ya laporan yang di sebelah kiri tadi ini yang ada diagram lingkaran ini bisa di-download dalam bentuk PNG, JPG, PDF dan SVG ya. Oke. Nah, sekarang kita coba ini kita lihat ada judul ya 2360 tadi. Di sini ada pilihan detail. Kalau kita ingin melihat lebih detail lagi, tampilannya dari 2000 judul tadi itu seperti ini ya. Jadi di sini ada Ishar DE, AACR2 ya, bibit title, edisi, penerbit, physical description ya, subjeknya, ada juga call number ya, dan seterusnya. Sepertinya ini masih ada di sebelah kanan ya. Tapi wah ya ini. Oke, dia terpotong sedikit karena di sebelah kanan ini ada detail ya. Di sini bisa juga kita melihat cantuman berapa ini di sini bisa kita bisa kita mengatur berapa record yang bisa ditampilkan pada satu layar seperti ini, yang saat ini ada 20 ya. 1, 2 dan seterusnya ada 20 record. Ya, dari 2000 sekian judul tadi yang ditampilkan. Di sini show in opaque ya. Don't show in opaque, print catalog. Ada banyak sekali ya fitur-fiturnya yang mesti memang kita harus explore satu persatu dan kita harus mengerti apa fungsi dari tiap-tiap fitur tersebut. Oke, kita coba ke acquisition tadi. Nah, di fitur acquisition ini ada lagi sub fiturnya, ada list resource. Coba kita klik list resource ini ya, dia terlihat seperti ini. Apa ya ini ya? Belum terlihat ya, sepertinya karena ada name, copy, name, address, phone. Oops. Di sini apa ya? Ini ada add, telepon, tambah nama, sumber perolehan. Jadi list, jadi acquisition ini adalah pengadaan ya, pengadaan dari perpustakaan. Jadi di sini list resource maksudnya ini adalah sumber ya, sumber perolehan tadi. Tambah nama sumber perolehan misalnya dari saya ya, atau bisa juga dari korporasi atau perusahaan misalnya, atau instansi lainnya bisa kita masukkan di sini. Lalu di yang kedua ada entry collection. Entry collection. Choose title. Oke, dan ada copy catalog from, bisa juga kita copy catalog from, misalnya ada opaque PNM, Library of Congress ya. Kita cek Foundation of Library, search, coba kita cek Foundation of Library. Oke, sepertinya tidak terhubung ya. Jadi ini entry collection ini bisa
kita memasukkan ya, mengentry, menginput koleksi perpustakaan yang baru saja kita adakan di perpustakaan atau juga yang memang sebelumnya sudah ada, tinggal ditambahkan saja eksemplarnya. Ya. Misalnya ada tambahan 2 eksemplar, jadi kita tambahkan eksemplarnya. Di sini ada nomor induk ya, nomor barcode, nomor RFID atau Radio Frequency Identification. Procurement date, ada tanggal, syarat tanggalnya ya, masuknya. Source type, ada pembelian, hibah, penggantian, penggadaan, dan seterusnya. Ada juga partner name, ya, admin, alumni, ini semua yang sudah mencoba versi demo Enlist Lite ini ya. Physical source, ya, buku, kategori, pokoknya ini sudah sangat komplit ya. Bahkan juga bisa kita masukkan harganya ketika kalau memang itu bersumber dari pembelian ya. Mata uangnya pun ada. Nah, kita cek yang lainnya, ada entry collection RDA. Entry collection RDA ini sepertinya hampir serupa dengan entry collection sebelumnya ya, tapi di RDA ini bagi yang sudah pernah mempelajari RDA atau ini adalah pengembangan dari AACR 2 ya, Anglo American Cataloging Rules. RDA ini adalah Resource Description and Access ya, yang merupakan pengembangan dari AACR 2. Lalu di bawahnya kita cek kembali list collection. List collection ini tentunya menampilkan daftar-daftar koleksi yang sudah ada di Enlist Lite kita ya. Misalnya ini adalah misalnya ini bibliografis, cendeleras, puput, procurement date, nomor induk, ya, ada juga barcode, physical source, pengadaan, koleksi anak dapat dipinjam, dan seterusnya ya. Ini adalah daftar koleksi yang ada, yang sudah kita yang ada di perpustakaan ya, daftar koleksi yang ada di perpustakaan, baik itu bersumber dari pembelian, hibah, atau sumbangan dari tempat lain. Lalu ada juga jilid collection. Jilid collection ini saya juga belum terlalu paham ya, tapi di sini ada pilihan bisa menambahkan jilid baru. Apakah ini jilid? Oke, jadi ini ya. Mungkin adalah ya, misalnya ada koleksi di perpustakaan itu yang berjilid ya, misalnya jurnal atau proceeding atau karya-karya berkala lainnya yang memang memiliki jilid dari tahun ke tahun. Nah, di sini mungkin bisa kita tambahkan ya, add collection. Lalu kita ke periodical cardex. Ya, periodical cardex ini adalah pendokumentasian ya, yang digunakan dengan di cara-cara tradisional dulu, cardex ya. Misalnya cardex ini kalau kita lihat ini adalah majalah ya, periodical, ini terbitan berkala semua, ada majalah Gatra, ada jurnal ya, ada Jawa Pos, Surat Kabar, Republika, dan seterusnya. Nah, ini adalah cardex dari terbitan-terbitan berkala atau periodikal. Lalu kita lihat lagi ada collection request list. Ini adalah ini daftar koleksi yang diusulkannya, yang dimohonkan mungkin oleh petugas perpustakaan, atau mungkin bisa juga dari pengguna perpustakaan atau user ya. Lalu di sini ada import data from Excel, jadi kita bisa mengimpor atau memasukkan koleksi-koleksi yang misalnya kita membeli koleksi baru ya, namun formatnya harus dalam bentuk Excel dan menyesuaikan dengan struktur dari Enlist Lite ini. Lalu di bawah collection bucket. Collection bucket ini kantong koleksi yang
mungkin fungsinya untuk koleksi ini misalnya sedang mungkin sedang membutuhkan perawatan. Jadi dia dimasukkan dulu untuk sementara di bucket ya, di keranjang untuk diperbaiki mungkin fisiknya ya. Lalu ada collection quarantine. Di koleksi-koleksi karantin pun ini ada beberapa saya lihat ya yang sudah didemokan oleh user lainnya. Dan karantin namanya kalau di karantina mungkin sedang bermasalah ya, mungkin sedang dalam perbaikan juga atau sedang kita ya tidak terlihat code numbernya. Lalu nanti kalau misalnya sudah siap kembali untuk dipinjamkan, nih saya lihat ada pilihan di sini restore ya, dikembalikan ke rak lagi. Oke, ini tadi menu-menu atau sub-sub menu yang ada pada acquisition yang mungkin tadi saya juga tidak terlalu mengerti apa ini sebelum kita nanti akan mencobanya. Lalu kita pindah ke katalog. Oke, selanjutnya kita melihat katalog ya. Di katalog ini ada beberapa sub menu. Ada entry katalog, copy katalog, list katalog, export data, list content. Nah, ini adalah katalog yang memang sudah. Jadi tadi dari acquisition ya, jadi dari pengadaan yang sudah kita entry ke dalam InListLite, nanti itu akan menghasilkan katalog. Nah, disinilah nanti katalog tersebut. Oke, kita cek satu persatu mulai dari entry katalog. Oke, di entry katalog ya, disinilah mungkin akan banyak dioperasikan oleh pustakawan ya, atau kataloger ya. Di sini ada ada pilihan dari source type ya, tipe source ya, jenis koleksi ini apa ya. Di sini ada pilihannya, apakah ini buku, jurnal dan lain-lain. Ada buku pelajaran, buku paket, skripsi, tesis, bahan grafis, rekaman video, musik, dan lain sebagainya. Jadi ada di perpustakaan itu banyak sekali ya jenis-jenis atau bentuk-bentuk koleksinya. Oke, di sini ada data bibliografis, mulai dari title ya, masukkan title di sini, lalu ada subtitle ya, jika ada subtitle ya, lalu ada penanggung jawab ya. Di sini ada kata sandang ya, apakah ini ya, sang, an, si, karakter dan sebagainya. Oke, di sini ada author header, selanjutnya ada first name, last name, dan saya kira memang InListLite ini sangat kompleks ya, sangat kompleks untuk diisi oleh pustakawan. Ada publication, ada physical description, edition, subject, dan seterusnya. Dan juga ada juga notes ya, catatan. Catatannya ini apakah abstrak, disertasi, bibliografi note, detail, content, public note. Ada language ya, bahasa, kita percepat saja. Oke, ada bentuk karya tulis, bukan fiksi dan sebagainya. Dan di bawah ketika misalnya kita sudah mengisi semua bibliografi ini, data bibliografi, kalau kita ingin menampilkannya di opak, maka tinggal dicentang di bawah ini show in opak, supaya nanti akan terlihat pada opak seperti ini ya. Opak. Kalau kita coba kita cek ke halaman depannya tadi. Nah, seperti ini. Ini show in opak. Jadi koleksi-koleksi ini tadi ditampilkan di opaknya. Oke, kita kembali ke katalog. Ada entry katalog versi RDA. Saya kira sama juga isiannya ya. Entah di bagian mana yang membedakan mungkin. Lalu ada copy katalog. Kita juga bisa menyalin katalog. Ya, di sini format file. Download file example, mark,
file monograph ya, bisa kita melakukan copy, menyalin katalog, lalu mendownload file example ya, menyalin katalog yang ada di di list slide yang kita kerjakan saat ini. List katalog, daftar katalog, inilah daftar-daftar katalog yang sudah kita masukkan ke dalam list slide versi demo. Lalu ada pilihan export data tag catalogs. Ini bisa kita ekspor ya. Kita bisa ekspor data terpilih, bisa juga kalau kita misalnya pilih ya, yang mana kita bisa juga kita mengekspornya sekaligus semua ya, supaya misalnya ini fungsinya mungkin ketika misalnya ada perpustakaan lain yang ya mungkin koleksinya serupa dengan kita, mereka mau memasukkan cantuman bibliografi, mereka tidak perlu menginput satu persatu lagi, namun cukup mengimpor tadi ya, melakukan impor ke dalam list yang mereka gunakan. Lalu kita di sini ada juga pilihan list konten digital. List konten digital ini maksudnya adalah daftar-daftar yang tadi kalau tidak salah ada 19 ya. Ada 19 koleksi ya, betul, ada 19 yang memiliki konten digital. Konten digital ini file type ada zip, XRAR ya, ada file PDF, dan di sebelah sini file size-nya, ukuran dari filenya ada 20 ini megabyte, kilobyte ya, dan seterusnya. Dan di kanan bisa juga kita delete. Jadi di list slide ini kita juga ternyata bisa memasukkan konten-konten digital, misalnya buku, ada PDF ya, ada dokumen PDF-nya, kita bisa menguploadnya ke dalam list slide. Lalu ada pilihan katalog bookmark ya, penanda katalog. Di sini ada beberapa yang sudah ditambahkan oleh user lainnya ya, yang dalam versi demo ini. Ada bookmark ya, ada bookmark. Oke, lalu ada katalog karantin. Katalog karantin ini ya mungkin tadi ya, karena sedang ada sesuatu yang mesti diperbaiki atau ada yang bermasalah pada katalog ini, maka katalog tersebut masuk di katalog karantin di sini. Sama dengan yang tadi sebelumnya, jika misalnya ingin dikembalikan, sudah normal kembali, tinggal diklik restore. Oke.